Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman seputar dunia kerja, yaitu kasus di PHK sepihak oleh perusahaan atas dugaan pencurian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, ini ada contoh kasusnya. Perusahaan telah mengeluarkan keputusan PHK sepihak terhadap kasus dugaan pencurian yang tidak kami lakukan. Proses sanksi yang dikeluarkan tidak melalui prosedur surat peringatan, tapi langsung skorsing selama 12 hari, dilanjutkan surat PHK sepihak tanpa adanya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang kami bisa lakukan? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, PHK merupakan momok yang sangat menakutkan bagi pekerja atau buruh, sehingga para pihak baik pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja yang ada. Untuk mempermudah pemahaman, PHK sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, PHK oleh pengusaha, yaitu kehendak PHK dari pengusaha karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh, atau karena faktor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja atau efisiensi, penutupan perusahaan karena sering merugi, dan sebagainya. PHK oleh pekerja atau buruh, yakni kehendak PHK atau kemampuan pekerja atau buruh sendiri. Misalnya, permintaan pengunduran diri atau resign dari bekerja. Yang ketiga, PHK oleh pengadilan, yaitu PHK karena adanya pemutusan pengadilan. Misalnya, karena tidak terpenuhinya syarat kemampuan atau kecakapan melalui perbuatan hukum dalam perjanjian kerja, mengakibatkan perjanjian kerja dapat dibatalkan oleh pengadilan. Lalu yang keempat, PHK demi hukum. Misalnya, pekerja atau buruh sudah selesai masa kontrak kerjanya dan tidak diperpanjang, mencapai usia pensiun, atau meninggal dunia. Teman-teman, hukum di PHK karena dugaan pencurian. Teman-teman, kita coba bahas menyambung dari pertanyaan contoh kasus tersebut. Perbuatan pencurian dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Namun, menurut penjelasan pasal 52 ayat 2 PP 35 tahun 2021, pencurian barang dan atau uang milik perusahaan masuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat mendesak, yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB, sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dengan kata lain, pengusaha tidak perlu melakukan pemberian suratan peringatan pertama, kedua, dan atau ketiga maupun pemberitahuan. Akan tetapi, patut teman-teman perhatikan pula putusan MK nomor 012 PUU-1/2003 menyatakan proses PHK terhadap pekerja atau buruh yang telah melakukan kesalahan berat harus terlebih dahulu melalui proses putusan hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.